Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Nurdiansa SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktik coaching pada modul 2.3 A5 Ruang Kolaborasi bersama saya sendiri Bapak Nurdiansa SPD dan rekan saya Ibu Sri Komalasari SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Dibimbing oleh fasilitator kami Ibu Nur Aini SSI Empal dan pengajar praktik kami Ibu Indri Pujiati SPD. Tujuan pembelajaran khusus pada modul kali ini CGP dapat membentuk komunikasi praktisi dengan sesama CGP untuk melakukan praktik percakapan coaching dengan alur Tirta. Mengapa coaching? Coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di coaching menuju pembaruan setelah mengalami proses coaching. Cara mendengarkan secara aktif, ajukan beberapa pertanyaan, mancing ide-ide baru dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Dalam coaching, kita harus menerapkan alur percakapan kita, yaitu tujuan umum. Awal, dua pihak coach dan coachee menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Tanggung jawab. Buat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Baiklah, bagaimana praktik percakapan coaching dengan alur Tirta ini dilaksanakan? Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Nurdin, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu Sri. Seperti yang Ibu Sri lihat nih, saya selalu semangat ya. Ibu Sri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah saya juga baik. Baik Pak, mohon maaf Pak sebelumnya nih, di sela-sela kesibukan Bapak sebagai kepala sekolah, bisakah Bapak meluangkan waktu untuk saya? Karena ada hal-hal yang ingin saya obrolkan bersama Bapak nih Pak, bagaimana Pak? Bisa banget Ibu. Hari ini memang sedang tidak ada kesibukan yang intens. Kira-kira apa yang ingin Ibu obrolkan? Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Begini Pak, saya ingin melakukan coaching bersama Bapak. Boleh dong Bu Sri, dengan senang hati. Kalau boleh tahu kira-kira tujuan kita mengadakan coaching kali ini untuk apa Ibu? Begini Pak, tujuan di pertemuan coaching kali ini, saya ingin berbagi dan berkolaborasi bersama Bapak mengenai permasalahan pembelajaran yang saya alami di kelas yang saya ajar Pak. Baik Ibu, permasalahan pembelajaran di kelas seperti apa yang Ibu alami? Begini Pak, ada salah satu siswa yang berperilaku kurang baik selama di kelas. Dia itu hiperaktif anaknya Pak. Oh Kemudian yes, selalu ke sana kemari, mengganggu teman-temannya, dan juga ya. sangat usil teman-temannya ini Pak. Luar biasa anak-anak Ibu ya, sangat Iya variatif dan betul. interaktif. Mhm. Memangnya mengganggu yang seperti apa Bu kira-kira siswa tersebut? Jadi ketika sedang belajar, siswa ini selalu ke sana kemari mengganggu teman-temannya, Pak. Sampai-sampai temannya dibuat menangis oleh ulahnya yang sering usil. Dan tidak hanya itu, Pak, ucapannya pun sering melukai hati dan perasaan temannya sehingga membuat kondisi kelas menjadi tidak kondusif untuk belajar, Pak. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Iya, betul. Pembelajarannya jadi kurang kondusif. Nah, kalau Mhm, mhm, begitu mhm. dari rentang skala 1 sampai 10, di mana posisi pembelajaran kondusif yang sudah Ibu lakukan?
Saya merasa pembelajaran yang sudah saya lakukan karena perilaku Hmm, siswa tersebut ada di skala 5, Pak. baik, Ibu. Agar mampu meningkatkan pembelajaran yang kondusif dari Mhm, pengaruh anak tersebut, apa mhm. kekuatan Ibu agar skalanya bisa meningkat lebih dari angka 5, Bu? Iya iya, baik baik. Saya yakin, Pak, sebetulnya, Mhm. seorang anak tidak terlahir seperti kertas putih. Mereka membawa perilaku baik sedari dini, yang belum muncul. Dan tugas kita sebagai guru untuk, bisa mampu menuntun mereka untuk memunculkan perilaku perilaku positif tersebut, Pak. Luar biasa, Ibu. Iya. Demikian tindakan apa yang bisa Ibu ambil untuk memunculkan perilaku positif itu, sehingga perilaku yang buruk dari anak itu bisa hilang ketika Ibu melakukan pembelajaran? Iya, baik Pak. Langkah awal yang akan saya lakukan yaitu dengan memberikan perhatian yang intens dan, berlebih kepada anak tersebut, Pak. Mhm. Saya sangat mengapresiasi langkah-langkah awal yang Ibu lakukan untuk anak tersebut. Saya pribadi pun sebelum jadi kepala sekolah memang sama yang Ibu Mmm, hadapi gitu ya. Kadang anak itu beragam, bermacam-macam sesuai dengan kebutuhannya, tapi betul yang Ibu lakukan ya, mhm, tidak betul. ada anak yang yang terlahir tidak sempurna, anak Iya, mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. mhm, Nah, mhm. saat kita memulai tentunya akan menemui hambatan tersendiri ya, Bu, ya. Iya, Kira-kira betul. hambatan apa yang Ibu alami ketika Ibu memberikan perhatian yang intens terhadap anak tersebut, Bu? Iya. Saya rasa hambatannya mengenai pemahaman anak, Pak. Jadi saya berusaha untuk memikirkan cara yang efektif nih seperti apa, agar arahan dan bimbingan saya itu bisa didengar dan dilakukan oleh siswa tersebut, Pak. Luar biasa, Ibu. Kalau begitu rencana yang akan Ibu lakukan untuk dapat membuat siswa tersebut mau Mhm, mendengar dan melakukannya itu seperti apa, Bu? iya iya. Baik, Pak. Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan, melakukan bimbingan konseling secara Mhm, intens dengan ya. menerapkan segitiga restitusi, Pak. Mmm, Kemudian saya juga akan melakukan visitasi untuk mengetahui keadaan lingkungan sosial mhm, ekonomi keluarganya, di mhm. rumah itu seperti apa, begitu, Pak. Baik baik, Ibu. Dari rencana yang tadi disebutkan, Bu, Mhm. adakah prioritas atau strategi untuk dapat merealisasikan rencana yang tadi Ibu sampaikan? Iya. Saya akan melakukan komunikasi yang baik dengan anak tersebut, Mhm. kemudian tidak hanya itu, Pak, saya akan mengkomunikasikan dengan orang tua dan juga pendekatan terhadap teman-teman akrabnya, Pak. Oke, bagus sekali, Ibu, ya. Mhm, Kira-kira kapan akan Ibu lakukan rencana aksi tersebut? iya. Sesegera mungkin, Pak. Sesegera mungkin akan saya tindak lanjuti dan mungkin untuk visitasi, saya akan langsung Rabu depan langsung eksekusi, Pak. Oke, saya senang dengan Ibu Sri yang reflektif ya, menangani anak sesegera mungkin. Nah, menurut Ibu nih, kalau itu sudah dilakukan, kira-kira Mhm. ukuran kesuksesan dari rencana tadi seperti apa, Ibu? Kalau menurut saya, Pak, ukuran kesuksesan dari rencana saya, yaitu adanya perubahan sikap dan perilaku anak tersebut, baik dalam proses pembelajaran maupun tingkah laku, siswa tersebut di sekolah ataupun di rumahnya, Pak. Oke, baik, Ibu. Apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana aksi agar perubahan itu bisa terjadi, Bu? Iya, baik. Saya akan berusaha keras agar apa yang sudah saya rencanakan akan segera saya lakukan dengan secepatnya, Pak. Tentunya dengan penuh semangat dan juga konsisten Keren untuk sekali. saya lakukan, Pak. Baik, Ibu. Kira-kira siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjalankan rencana tersebut, Bu? Tentunya orang tua murid dan teman akrabnya, Pak. Oke. Ibu sudah menentukan semua jawaban atas coaching ini. Nah, Mhm, bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini ke depannya, Bu? iya. Baik, Pak. Saya akan langsung melakukan aksi nyatanya untuk memberikan perhatian atau konseling sesuai dengan rencana aksi yang sudah saya sampaikan, Pak.
Luar biasa sekali, Ibu. Saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi dari apa yang telah Ibu katakan. Baik kalau begitu, semoga apa yang sudah direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Amin, ya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama Alhamdulillah saya merasa plong sekali nih Pak. Dari baik baik. pembicaraan kita kali ini, saya menemukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Baik, kalau begitu saya izin pamit ya Pak ya. Baik Ibu, sebelumnya saya ucapkan sama-sama kepada Ibu dan hati-hati di jalan Ibu ya. Baik Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Dan bagaimana juga keadaan siswa-siswi Pak Nurdin saat ini di kelas? Alhamdulillah, baik juga Ibu. Siswa-siswi saya sangat luar biasa juga, Bu. Wih, keren. Ya, ya. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak ya. Hmm. Mohon maaf Ibu sebelumnya mengganggu Ibu kepala sekolah nih. Ya. Bisakah Ibu memberikan waktu untuk saya agar bisa berdiskusi dengan Ibu? Ya, ya bisa atuh Pak, mangga. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Pak Nurdin nih? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya ya Bu. Izinkan Iya. saya di kesempatan ini melakukan coaching bersama Ibu. Silahkan Pak, dengan senang hati. Kalau boleh tahu kira-kira tujuan kita mengadakan coaching kali ini untuk apa ya Pak ya nih? Jadi begini Bu, Ya, tujuannya untuk berbagi dan berkolaborasi dengan Ibu, mmm, memikirkan solusi mengenai permasalahan yang dialami yaitu di sekolah kita khususnya nih Bu, di kelas saya kelas 8 mhm, masih kurangnya minat baca siswa di sekolah. Ini dibuktikan baik baik, oleh rekap nilai asesmen guru bahasa Indonesia dengan nilai mhm, literasi yang kurang bagus. Dan iya yang iya, kedua, hasil mhm, dari minat baca siswa yang rendah pengaruh terhadap rapot pendidikan kita, Bu, khususnya iya di iya, kelas 8 yang mengikuti ANBK. iya 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 iya. Oh begitu, ya, baik baik baik. Jadi permasalahannya mengenai minat baca yang kurang ya Pak ya? Ya, Nah, betul. baik, Pak Nurdin, apakah Mhm. Bapak mengetahui kenapa minat baca siswa di sekolah kita ini bisa kurang ya, Pak, ya? Kalau menurut saya banyak faktor penyebabnya ya, Bu. Salah Iya. satunya karena kurangnya motivasi belajar dari siswa tersebut, Bu. Oh, baik baik baik. Begitu ya, Pak, ya. Bila antara rentang skala 1 sampai 10 nih, Pak Nurdin nih, Mhm. kira-kira di mana nih letak minat baca murid-murid, kita ini, Pak? Hmm, sebagai wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan Iya? guru yang mengajar di kelas 8, saya Mhm. malu mengatakannya ya, Bu. Tapi Iya iya iya. sejujurnya bila lihat di rapot pendidikan tahun 2023 Mhm nilai mhm. literasinya masih rendah, Bu. Saya bisa menarik Mmm, kesimpulan bahwa minat mhm, baca siswa kita berada di kisaran skala 5, Bu. Sebuah mmm. angka merah yang harus kita pikirkan peningkatannya. Begitu rupanya ya, Pak, ya. Baik baik. Nah, setelah mengetahui kisaran skala itu, kira-kira apa tujuan akhir yang ingin Bapak capai nih, Pak? Tentunya yang pertama tumbuhnya minat baca dari anak Mhm, sehingga berkontribusi pada kegiatan pembelajaran yang mengarah pada siswa yang lebih aktif, bernalar mhm, kritis dalam mhm mhm. pembelajaran. Dan yang kedua, nilai rapot pendidikan kita dapat meningkat, Bu, Iya iya iya. terutama di literasinya. Betul 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 betul. Oke, Pak Nurdin nih, kemudian apa kira-kira kekuatan yang Bapak miliki nih untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pak Nurdin? Untuk mewujudkan ini semua, yaitu semangat dari guru-guru dan Betul tentunya betul. juga Mhm dukungan Ibu nih sebagai kepala mhm. sekolah, Iya. karena saya punya keyakinan Mhm kuat kita bisa mhm. menumbuh kembangkan minat baca anak didik kita semua, Bu. Iya. Betul sekali, luar biasa nih ya Pak Nurdin ya. Kalau begitu, baik Pak Nurdin, kira-kira nih, apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bapak untuk mencapai tujuan menumbuh kembangkan minat baca anak didik kita nih, Pak?
Menurut saya hambatan terbesarnya muncul dari siswa yang kurang motivasi untuk belajar, Bu. Sehingga tidak ada minat untuk membaca, seperti itu, Bu. Ya, baik, Pak. Kalau begitu kira-kira solusi apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani hambatan tersebut nih, agar tujuannya bisa tercapai, Pak? Seperti apa? Tentunya saya akan melibatkan siswa untuk mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan minat baca murid ya, Bu. Mhm. Ide Seperti bagus itu. sekali tuh Pak Nurdin ya, mantap mantap. Kira-kira nih rencana apa yang akan Bapak rancang untuk melibatkan siswa dalam menumbuh kembangkan minat bacanya, Pak? Jadi begini, Bu, Mhm. sebelumnya saya sudah berdiskusi juga dengan guru-guru khususnya kelas 8. Ya? Rencananya saya akan membuat program yang berhubungan dengan kegiatan literasi. Di antaranya Mantap, mhm. pembiasaan rampak maca di awal Wih, masuk keren, iya iya, sebelum baik. pembelajaran setiap harinya. Mhm, Dan kegiatan pembiasaan literasi melalui program pojok baca, iya serta mengikut sertakan seluruh siswa dalam perlombaan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan ataupun non kedinasan. iya. Mengikuti kegiatan tentang literasi yang diadakan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, sampai ke tingkat provinsi Jawa Barat, Iya. Ibu. Wah, sepertinya menarik sekali ya, luar biasa Pak Nurdin nih. Sangat senang saya, dengan rencana program yang sudah Bapak utarakan tadi. Nah, kemudian, Alhamdulillah. dari program-program kegiatan itu kira-kira adakah strategi atau prioritas kegiatan tersebut yang akan, Bapak fokuskan terlebih dahulu nih? Tentunya strateginya dengan membuat tim dari guru-guru yang akan mendampingi siswa dalam kegiatan tersebut, Bu. Iya, ide cemerlang Pak Nurdin nih, keren ya. Baik Pak Nurdin, kira-kira guru-guru yang akan Bapak ikut sertakan siapa saja dan yang akan Bapak tunjuk untuk mendampingi Bapak dalam mensukseskan kegiatan tersebut siapa saja, Pak? Saya membutuhkan dukungan ibu sebagai kepala sekolah, itu yang paling Siap, utama, Pak. Bu, ya. Betul, iya. Kemudian yang bertindak sebagai Mhm, penanggung jawab juga ibu, mungkin nanti mhm, selanjutnya mhm, saya akan melibatkan guru-guru, mhm, terutama guru bahasa Indonesia, Bu, mhm mhm. baik yang di kelas 7, di kelas 8, ataupun kelas 9, yang akan menjadi koordinatornya. Iya Kemudian petugas perpustakaan khususnya juga, agar program ini bisa maksimal terselenggara, Ibu. iya iya iya. Brilian sekali, Pak. Keren ya. Kalau begitu saya dukung sepenuhnya apa yang sudah tadi Bapak sampaikan. Nah, untuk kedepannya nih, Pak, kira-kira tujuan akhir yang akan Bapak capai setelah melakukan rencana aksi tersebut seperti apa, Pak? Tujuan akhirnya yang saya harapkan adalah meningkatnya minat baca siswa, sehingga Mhm, dapat mhm, berkontribusi pada kegiatan pembelajaran yang mengarah pada mhm, siswa yang lebih aktif, iya, bernalar kritis, mhm, kreatif dalam mhm, pembelajaran, serta meningkatnya ketercapaian nilai rapot mhm. pendidikan kita, Bu, nanti di 2024. Iya betul. Oke Pak, saya mendukung dan sangat mengapresiasi apa yang sudah Bapak rencanakan. Semoga segera ditindaklanjuti dengan aksi nyatanya ya Pak. Gitu. Baik, selanjutnya nih, Pak, kira-kira komitmen Bapak agar rencana aksi Bapak berjalan sesuai dengan yang diharapkan itu, seperti apa dan bagaimana Pak Nurdin? Tentunya saya dan kami mencoba Mmm, konsisten dengan rancangan awal yang telah dibuat, agar program tersebut terselenggara sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, Bu. Dan iya. ini sangat butuh kolaborasi dari semua pihak tentunya. Baik, Pak. Lalu bagaimana dengan tindak lanjut setelah coaching kali ini nih, Pak, nih? Kalau begitu saya langsung eksekusi aja, Bu, ya semua hal yang Mantap, tadi telah saya keren. sampaikan kepada Ibu Mhm, dan kami programkan, Bu. iya. Mantap sekali Pak Nurdin, kalau begitu ya, keren keren keren. Baik Pak Nurdin, selamat bekerja, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk setiap aksi nyata yang akan Pak Nurdin lakukan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih sangat membantu saya Mhm. dan kami sebagai guru-guru untuk meningkatkan minat baca yang ada di sekolah kami ini ya Bu. Terima kasih banyak dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga praktik percakapan coaching pada modul 2.3 ini
bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.